Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas pembahasan lanjutan TKA Kimia yang paket 1 ya. Di video sebelumnya kita udah bahas nomor 1 sampai 10. Nah, di video kali ini kakak lanjutkan pembahasan kita di nomor 11 sampai 20. Langsung saja kita ke nomor 11. Nih, masih terkait kisi-kisi stoikiometri ya. Ini ada bacaan untuk soal pilihan ganda kompleks nomor 11 dan 12. Oke. Yang jadi poin penting di sini di bagian ini teman-teman. Nah ini. Dalam kimia, hal ini dijelaskan oleh hukum perbandingan tetap dan perbandingan berganda. Hukum perbandingan tetap menyatakan bahwa komposisi unsur dalam suatu senyawa selalu tetap, gitu ya. Komposisi unsurnya selalu tetap. Sementara itu, hukum perbandingan berganda itu namanya hukum perbandingan tetap ya. Kalau hukum perbandingan berganda, bahwa jika dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa, maka massa salah satu unsur yang bergabung dengan massa tetap unsur lainnya akan memiliki perbandingan bilangan bulat sederhana. Oke. Unsur yang bergabung dengan massa tetap, gitu ya. Ini kata-katanya dia agak rancu, teman-teman. Intinya itu ketika massa salah satu unsur dibuat sama, gitu ya. Nah, massanya tetap dibuat sama, maka massa unsur yang lain memiliki perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Itu konsepnya ya. Langsung saja kita cek soalnya. Nomor 11. Nah, ada dua senyawa A dan senyawa B. Tentukan setiap pernyataan berikut tepat atau tidak tepat berdasarkan hukum perbandingan tetap. Nah, kita pakai konsep yang pertama ya, hukum perbandingan tetap. Di sini dia bilang intinya perbandingan unsur dalam suatu senyawa selalu tetap, gitu kan. Kita ke pernyataan yang A. Perbandingan massa O terhadap Fe di kedua senyawa adalah sama. Nah, ini kita lihat teman-teman. 2,8 sama 4 gitu ya. Kemudian senyawa B 5,6 sama 8. Ini kan dua kalinya ya. Ya kan 2,8 dikali 2 kan 5,6. 4 dikali 2 kan 8. Berarti dia tetap kan perbandingannya. Nah, ini berarti yang pertama dia sama perbandingannya. Anggap aja yang ini katakan 2,8 1 banding 1 gitu ya untuk Fe-nya. Nah, ini kan dua kalinya dia. 2 yang ini 2. Sama ya. Kemudian yang B, data mendukung hukum perbandingan tetap karena proporsi Fe dan O selalu konstan. Nah, ini yang tadi kakak maksudkan ya. Jadi Fe 28. Kemudian yang senyawa kedua dia dua kalinya atau mudahnya gini teman-teman. 2,8 sama 4 ya. 4 lah oksigen gitu. Ini Fe. Yang bawahnya 5,6 sama 8 kan. Nah, ketika yang bawah ini kita bagi 2, ketemunya kan 2,8 sama 4 juga kan. Nah, ini kan sama perbandingannya gitu ya. Berarti dia mendukung hukum perbandingan tetap. Ini juga benar. Yang C, jika massa Fe dilipat gandakan, maka massa O yang bereaksi juga akan 2 kali lipat. Nah, ini seperti contohnya ya. Yang pertama, kita lipat gandakan kan, jadinya yang ketiga ini. Yang bawahnya ini ya. Nah, ketika kita kalikan 2. Oke, benar. Yang D, data ini menunjukkan bahwa unsur Fe bisa membentuk dua senyawa berbeda dengan oksigen. Nah, ini salah teman-teman. Tidak tepat ya.
Fe di sini kan hanya sama oksigen satu senyawa kan, dia perbandingannya sama semua. 1:1, yang kedua pun juga 1:1 ya. Dia jadinya perbandingannya tetap 2,8:4 gitu ya. Kalau kita sederhanakan ya bisa, tapi intinya dia tetap gitu ya. Yang E, senyawa A dan B memiliki komposisi unsur yang berbeda. Ini juga tidak tepat ya. Dia perbandingannya sama. Nah, ini mungkin teman-teman jangan pakai inilah daripada nanti buat miskonsepsi. Jadi oke, ini kan 2:2,8 sama 4 kok 1:1. Nggak usah pakai ini ya. Jadi kita pakai, nah yang pertama ini sebagai pembanding awalnya aja gitu juga boleh. Gitu ya, 2,8:4. Nah itu aja. Ternyata yang bawah 5,6 sama 8 berarti 2 kalinya gitu ya. Ini untuk konsep hukum perbandingan tetap. Selanjutnya di nomor 12. Dua senyawa berbeda terbentuk dari dua unsur nitrogen dan oksigen. Nah, yang ini konsep yang kedua teman-teman, hukum perbandingan berganda. Maksudnya bagaimana? Jadi ketika ada dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa gitu kan. Ini kan unsurnya nitrogen sama oksigen gitu ya. Dia dapat membentuk lebih dari satu senyawa. Ini kan dua ya dia senyawanya. Ada X sama Y. Nah, ketika masa salah satu unsur dibuat tetap, maka perbandingan unsur yang lain adalah bilangan bulat dan sederhana. Itu maksudnya. Contoh di pernyataan A ya. Perbandingan massa oksigen pada X dan Y adalah 1:2. Nah, di sini yang ditanya massa oksigen. Berarti massa nitrogennya kita buat tetap gitu kan. Ternyata di sini udah tetap dia teman-teman. Berapa massanya? Udah sama ya. Dia sama-sama 14. Nah, sekarang kita bisa bandingkan ini. 16 sama 32 ya. Nah, ini kan punyanya X, punyanya Y. Berarti kita bagi 16 nanti 1:2 kan. Berarti pernyataan pertama dia benar. Yang kedua, yang B, kedua senyawa membuktikan hukum perbandingan berganda. Ini juga benar ya. Jadi ketika salah satu massa unsurnya dibuat tetap, N-nya sama, maka perbandingan unsur yang lain, oksigen dalam hal ini, bulat dan sederhana. Berapa bulat sederhananya? Yaitu 1:2 gitu ya. Pernyataan 3, jika senyawa X adalah NO, maka senyawa Y kemungkinan adalah NO2. Nah, ini juga tepat ya. Misal di sini, X-nya NO. NO kan berarti gabungan dari N sama O kan. Senyawa satu ini NO. Nah, senyawa 2, karena oksigennya 2 kalinya, gitu kan. 16 ke 32 kan 2 kalinya. Ini kan sama, berarti N-nya sama. O-nya kalau 1 kan 16, kalau 2 berarti 32, berarti di sini NO2 gitu ya. Berarti yang C ini juga tepat. Bisa ya. Yang D, massa nitrogen dijaga tetap untuk menguji hukum perbandingan tetap. Nah, yang D ini dia benar di sini sebenarnya. Maksudnya narasi ini benar, teman-teman. Untuk menguji hukum perbandingan tetap itu massa nitrogennya dijaga untuk tetap. Namun, sebenarnya untuk menguji hukum Dalton, kita tidak hanya bisa pakai nitrogen aja. Misal, kita pakai oksigen yang kita buat tetap pun bisa gitu ya. Jadi ini jawabannya jatuhnya salah dia, kurang menyeluruh gitu ya. Jadi bukan hanya massa nitrogen aja yang bisa untuk menguji, namun massa oksigen pun dapat digunakan untuk menguji gitu ya. Yang E, kedua senyawa memiliki komposisi unsur yang identik. Ini juga salah ya. Unsurnya kan komposisinya beda dia. Yang ini 1, yang ini 2 kalinya kan ya. Nih, konsep dari hukum perbandingan berganda.
punyanya Dalton gitu ya. Selanjutnya kita ke nomor 13. Oke, terkait larutan teman-teman. 13 dan 14 bilangan ganda kompleks itu ada narasi tentang larutan elektrolit gitu ya. Kita ke pertanyaannya dulu aja, nomor 13. Seorang siswa melakukan uji daya hantar listrik terhadap 4 larutan berikut. Konsentrasinya sama, 1 molaritas gitu ya. Suhunya juga sama. Jika setiap siswa menghubungkan setiap larutan ke rangkaian listrik yang dilengkapi dengan elektroda dan lampu, urutan nyala lampu dari yang paling terang sampai atau ke tidak menyala yang paling mungkin terjadi. Oke. Di sini kaitannya berarti elektrolit ya. Namanya larutan elektrolit, dia dapat menghantarkan arus listrik kan. Nah, yang termasuk zat elektrolit itu ada asam, basa, garam gitu ya. Dia terionisasi sempurna dalam air. Maksudnya elektrolit kuat. Nah, kalau non-elektrolit seperti gula, alkohol, dia tidak dapat menghantarkan listrik gitu kan. Kalau dapat mengantar listrik nanti kaitannya lampunya dapat menyala terang gitu ya. Berarti kita mengurutkan dari yang elektrolit kuat sampai yang non elektrolit. Sekarang kita cek di A ya. Larutan A ini kan asam dia, asam kuat. HCl. Berarti maksudnya elektrolit kuat. Amonia itu basa lemah teman-teman. Ini harus paham juga ya. Kalau basa lemah maksudnya elektrolit lemah. Natrium klorida ini garam. Maksudnya elektrolit kuat ya garam. Glukosa, nah tadi sudah di-spill ya, gula ini ya, maksudnya non elektrolit. Gula non elektrolit ya. Nah, lampu yang paling terang berarti kan elektrolit kuat ya. Yang elektrolit kuat kalau nggak A ya C. Ini kan. Nah, di sini kita lihat opsi, misal teman-teman bingung. Sama-sama kuat, berarti yang kuat yang mana? Kita cek opsinya aja. Ternyata A di depan kan, A di depan. Berarti A dan C itu lebih kuat A gitu ya. Berarti urutannya A dulu, baru C gitu ya. Bisa dipahami ya? Kenapa nggak C? Nah, kan di opsinya nggak ada C dulu. Berarti ya A, berarti yang lebih kuat. Habis itu C, sama-sama kuat. Habis C, kita ke elektrolit lemah, berarti B. Habis itu baru D. Nah, opsi yang mana teman-teman? Yang A ya. Ini. Tapi ketika kita hubungan sama konsepnya, jadi HCl sama NaCl itu secara konsep memang jauh lebih elektrolit lebih kuat ke asam klorida. Kenapa? Karena si H ini teman. Ion H+, ini kan kalau diionkan jadinya H+ ya. Sama Cl- kan. Yang ini Na+ sama Cl- ya. Nah, si H+ sama Na+ ini kalau kita bandingkan, dia pergerakan ionnya itu jauh lebih cepat yang H+. Dia ionnya jauh lebih kecil, pergerakannya lebih cepat. Nah, kaitannya nanti dia akan jauh lebih kuat elektrolitnya. Gitu ya. Itu kalau secara konsep. Nah, namun kalau teman-teman nggak tahu ya nggak usah bingung dulu, kita bisa cek di opsinya terlebih dahulu. Gitu ya. A jawabannya. Nomor 14. Tentukan pernyataan berikut benar atau salah terkait hubungan antara konsentrasi dan daya hantar listrik. Pernyataan A. Larutan elektrolit kuat selalu memiliki daya hantar listrik lebih besar dibandingkan elektrolit lemah pada konsentrasi yang sama. Jelas benar ya. Kenapa? Karena kalau kuat kan terionisasi sempurna. Kalau yang lemah dia tidak terionisasi sempurna kan. Sehingga ya otomatis daya hantar listriknya akan jauh lebih kuat yang
elektrolit kuat. Yang B, peningkatan konsentrasi ion dalam larutan akan selalu menyebabkan peningkatan daya hantar listrik secara linear tanpa batas. Nah, ini tidak tepat, teman-teman. Kenapa? Jadi, memang peningkatan konsentrasi ion dia akan menyebabkan daya hantar listriknya semakin tinggi gitu ya. Namun ketika konsentrasinya terlalu tinggi, nah itu nanti justru akan mempengaruhi efektivitas dari ionnya. Jadi kata-kata linear tanpa batas ini yang menyebabkan salah gitu ya. Nanti dia dijelaskan di mana ini nih, di poin E, teman-teman. Pada konsentrasi yang tinggi, daya antar listrik larutan dapat menurun karena adanya interaksi antar ion. Ini yang benar, teman-teman. Gitu ya. Jadi, ketika konsentrasinya terlampau tinggi, bukannya semakin kuat daya hantar listriknya, namun ada interaksi antar ion ini, sehingga daya hantar listriknya memungkinkan malah dapat menurun. Gitu ya. Yang C, daya hantar listrik larutan tergantung pada jumlah ion bebas dan mobilitas ion dalam larut. Nah, ini benar ya. Ini yang kakak maksud tadi, antara H plus sama Na plus tadi. Mobilitas ion H plus sama Na plus ini lebih besar yang H plus. Kenapa? Karena ukurannya H plus ini lebih kecil, jadi dia lebih banyak jatuhnya, mobilitasnya juga lebih besar gitu ya. Ini kalau kita hubungkan di nomor 13 tadi. Yang D, larutan gula 1M dapat menghantarkan listrik karena mengandung banyak molekul polar. Ini salah ya, teman-teman. Gula memang polar molekulnya, namun gula ini masuknya dia ke non-elektrolit kan, sehingga dia tidak dapat menghantarkan listrik. Maka dia salah gitu ya. Oke, seperti itu. Lanjut kita ke nomor 15. Ini terkait hidrokarbon, teman-teman. Teori bacaannya seperti itu. Tentang alkena ya. Manakah pernyataan paling tepat mengenai sifat struktural alkena dan relevansinya dalam aplikasi industri petrokimia? Oke. Nah, kalau yang seperti ini teman-teman bisa cek ke narasinya. Soalnya ini memang dari teori khususnya ya. Yang A, kita lihat etilena. Etilena itu apa sih? Etilena itu etena, teman-teman. Etena itu, nah gini ya, rangkap dua. Ini ada H, ini ada H, ini ada H, ini ada H, gitu ya. Nah, etilena atau etena itu bersifat polar. Nah, ini salah, teman-teman ya. Etena itu non-polar, teman-teman. Maka ini kan nggak simetris. Nah, ini kan dua dimensinya ya. Kalau tiga dimensi dia lebih ke gini lah, yang benar, yang lebih sesuai. Hanya kayak gini, teman. Nah, gini. Ini juga sama, hanya kayak gini ya. Dia maksudnya non-polar gitu ya. Sehingga yang A jelas bukan. Yang B, propena mudah mengalami polimerisasi radikal tanpa katalis sehingga digunakan dalam pembuatan polietilena. Nah, ini misal teman-teman agak ragu, oke kita skip dulu lah. Meskipun sebenarnya di sini kelihatan, teman-teman. Kelihatannya di mana? Jadi, kalau dikatakan di narasinya ini ya, alkena dia dimanfaatkan produksi plastik seperti polietena dan polipropilena gitu kan. Nah, di sini propena jadinya polietilena, kan dia nggak nyambung, teman-teman. Kalau propena jadinya nanti digunakan pembuatan polipropilena yang ini, teman-teman. Gitu ya. Kalau etena atau etilena jadinya polietena. Nah, ini juga salah gitu ya. Namun kalau ragu ya kita skip, nggak masalah. Yang C kita lihat dulu. Titik didih alkena seperti etilen dan propen rendah karena strukturnya nonpolar dan molekulnya kecil, menjadikannya ideal untuk proses destilasi dan pemisahan di kilang. Nah, di sini alkena disebutkan ya, sifatnya nonpolar dan memiliki titik didih yang relatif rendah. Nah, sehingga yang ini tepat.
Jadi misal kok konsepnya teman-teman agak dilupakan, ya cari aja yang sesuai dengan bacaannya. Biasanya tetap di spill di narasi soalnya ya. Yang D, alkena tidak bereaksi dalam reaksi adisi. Nah, ini salah ya. Alkena itu reaksinya adisi kan di sini juga ada. Nah, reaksinya adisi. Propena digunakan sebagai bahan baku kaca, sifatnya aromatik. Nah, ini aromatiknya yang salah ya. Dia bukan senyawa aromatik. Namun, ya sekali lagi ya, kita cek aja di narasinya. Yang berhubungan yaitu jawabannya. Yang C. Nomor 16. Terkait larutan penyangga. Oke, kita ke soalnya dulu aja. Larutan injeksi adrenalin disusun menggunakan larutan penyangga asam lemah dan basa konjugatnya dengan pKa sekitar 4. Untuk mempertahankan pH larutan tetap stabil di sekitar 4. Nah, kita ke pernyataannya. Yang A. Larutan ini dapat menahan perubahan pH jika ditambahkan sedikit HCl. Benar ya? Namanya penyangga. Nah, ini dia di spill di sini, teman-teman. Untuk mempertahankan pH tetap stabil. Jadi, ketika penambahan sedikit asam atau sedikit basa atau pengenceran, dia akan tetap atau stabil. Itu definisi dari larutan penyangga ya. Dari kata sangga itu kan dia menyangga dari pengaruh perubahan pH dari pengaruh sedikit asam, basa atau pengenceran. Berarti ini benar, gitu ya. Yang B, jika konsentrasi Ha sama dengan amin ini asam konjugatnya ya, maka pH larutannya sama dengan pKa-nya. Oke. Rumusnya ini teman-teman. Nah, kita ke rumusnya ya. Kita tahu kan ini kan rumus penyangga ya. Konsentrasi A+ sama dengan Ka kali konsentrasi asam. Biasanya di sumber yang lain pakainya mol asam gitu ya. Boleh. Ini kan kalau perbandingan konsentrasi kan mol per liter kan. Liternya dicoret sama-sama dalam satu volume yang sama, maka jadinya mol asam. Gitu juga boleh. Aminnya apa? Amin itu bahasa konjugasinya ya. Konjugasinya. Nah, karena dia pakai pKa ya kita bisa. Ini kan kalau pH dilogkan, dikasih log ini ya jadinya. Nah, ketika min log H+ jadinya pH, min log Ka jadinya pKa, min lognya Ha per A, ketika jadi plus maka sifat logaritma ya dia dibalik. Yang bawah jadi ke atas. Itu. Jadi kita pakai konsep yang ini ya. Ketika Ha sama dengan A, berarti ini kan sama ya. Otomatis nanti pH sama dengan pKa plus log katakan 1 per 1. 1 per 1 kan 1. Log 1 itu berapa? Log 1 itu 0. Berarti nanti pH akan sama dengan pKa kan. Nah, berarti benar gitu ya. Yang C, jika ditambahkan sedikit NaOH, pH langsung naik drastis. Karena basa langsung meningkatkan pH. Ini salah ya? Seperti konsepnya tadi ya. Nah, ini teman-teman konsepnya. Penyangga, dia akan menjaga kestabilan pH walaupun ditambah sedikit asam, basa, dan diencerkan. Sedikit ya kata kuncinya. Kalau banyak ya tetap bakal berubah gitu ya. Di sini kan sedikit. Dia tetap. Ini juga sedikit kan, sedikit mestinya juga tetap gitu ya. Yang D, jika rasio amin per Ha lebih dari 1, maka menyebabkan pH larutan lebih besar dari pKa. Nah, ini juga benar ya teman-teman. Kita kembali ke sini ya. Misal, A-nya kita lebihkan gitu ya. Kita buat yang mudah aja, 10 banding 1 gitu ya. Ini 10, yang ini 1.
Berarti kan nanti pH sama dengan pKa. pKa kita masukkan 4 ya nilainya. Anggap aja nilainya 4 ini. 4 ditambah log 10/1. Log 10/1 kan log 10. Log 10 itu 1 kan ya. Nah, jadinya 5 pH-nya. 5 lebih besar dari 4 kan. Maka yang ini benar. Ya. Kuncinya di sini. Dia lebih dari 1 gitu ya. Rasionya. Nah, ini kan rasionya berapa? 10 kan jadinya. Kalau kurang, nanti dia jatuhnya lebih kecil gitu ya pH-nya. Yang E, sistem penyangga tidak cocok digunakan jika pH target jauh dari pKa asalnya. Ini benar, teman-teman. Gitu ya. Ini konsep penerapan dari tadi. Hanya sedikit. Ketika penambahnya banyak, maka dia pH-nya akan jauh dari nilai pKa kan. Nah, dia jadinya tidak cocok. Kalau secara teori, nah ini. Efektif jika pH yang digunakan berada kurang lebih 1 unit dari pKa gitu ya. Kalau pKa-nya 4 ya antara 4 sampai 5 lah rentangnya. Seperti itu ya. Ya 3,5 sampai 4,5 lah berarti. Jangan ini. Kurang lebih seperti itu ya. Untuk yang nomor 16. Selanjutnya kita ke nomor 17. Oke, masih ke larutan. Ini ke asam basa, teman-teman. Kita ke soalnya langsung, itu hanya informasi aja, ada asam kuat, asam lemah, basa kuat gitu ya. Larutan A mengandung 25 mil HCl, sekian molaritas B, sekian mil NaOH, sekian molaritas. Kedua larutan dicampur dan terjadi reaksi netralisasi sempurna. Hitunglah pH campuran di akhir. Oke. Berarti ini kita reaksikan ya, teman. Ada apa? Reaksinya ada HCl direaksikan dengan NaOH. Jadinya NaCl plus H2O ya. Kita cari molnya mula-mula. Mula-mula bereaksi sisa gitu ya. Berapa mol HCl? Tulis di sini ya. Mol HCl. Kita bisa pakai karena datanya pakai molaritas ya. Masih ingat kan rumusnya molaritas? Molaritas itu mol per liter kan. Nah, karena di sini pakainya mil, teman-teman. Nah, ini kita bisa pakai milimol per mililiter. Ini juga boleh gitu ya. Kenapa? Karena ini kan angkanya terlalu lampau kecil ya, 25 mil. Ketika kita jadikan liter, jadinya nanti 0,025. Tapi kalau teman-teman enjoy ya nggak masalah. Kalau nggak lebih mudah pakai mililiter aja ya. Berarti nanti kita pakainya milimol. Nanti sama aja hasilnya, teman. 25 mil kali 0,01. Berarti 0,25 ya. Milimol. Untuk milimol NaOH sama 25 mil dikali 0,05. Oh, nolnya 2 ya. 0,005. Jadinya 0,125 ya. Milimol. Kita masukkan ke sini. HCl mula-mula 0,25 milimol. NaCl, NaOH punya 0,125 milimol. Mula-mula bereaksi sisa. Yang bereaksi berapa? Karena ini koefisiennya satu semua ya. Berarti yang paling kecil kan si NaOH kan 0,125, 0,125 yang bereaksi. Ini juga sama 0,125, 0,125. Ini masih 0,125. Ini 250 ya, dikurangi 125 kan 0,125. Ini habis 0,125
0,12125 milimol ya pakainya. Nah, di sini ternyata yang tersisa itu si HCl ya. HCl kan asam kuat. Berarti konsentrasinya atau ya pH-nya, pH hubungannya sama konsentrasi ya. Konsentrasi H plusnya berapa? Berarti ya konsentrasi H plus sama dengan mol, atau karena kita pakai milimol ya. Berarti milimol per mililiter total gitu ya. Loh, kok pakai itu, Pak? Nah, masih ingat ya. Jadi kalau ini nanti masuknya gini. Kalau penyangga kan asam lemah atau basa lemah dengan garamnya gitu ya. Ini bisa kita masukkan penyangga. Misal ini bukan HCl tapi CH3COOH. Misal ini kita ganti CH3COOH. Nah, ini kan asam lemah. Asam lemah sama garamnya. Ini nanti konsepnya ke penyangga gitu ya. Nah, karena ini yang tersisa bukan asam lemah, tapi asam kuat, berarti pH-nya ya berarti dari sisa asam kuat itu sendiri. Gitu ya, nanti dipelajari lagi untuk konsep penyangga. Berarti milimolnya ada 0,125, volume totalnya ini ya 25 mil tambah 25 mil, berarti 50 ya. Mil ini milimol. Ini nanti ketemunya 2,5 kali 10 pangkat min 3. Konsentrasi H plusnya. pH-nya berapa? Kita logkan ya. Min log 2,5 kali 10 pangkat min 3. 3 min log 2,5. Nih, opsi yang tepat yang C ini berarti yang mendekati. Ini kalau poin pasnya ya 2,6 teman-teman. 2,6 kan mendekati 3, berarti ya C. Bisa ya? Selanjutnya nomor 18. Tentukan apakah setiap pernyataan berikut tepat atau tidak tepat. Nah, ini tetap masih konsep penyangga tadi ya. pH larutan 0,01 pH asam basa juga masuk di sini. pH larutan 0,01 molaritas lebih rendah daripada pH larutan 0,01 molaritas CH3COOH. Ingat di sini asam kuat ya HCl, asam kuat. CH3COOH itu asam lemah kan? Otomatis pH-nya lebih kuat siapa? Lebih kuat si asam kuat. Ini ya. pH lebih kuat. Kalau lebih kuat, dia lebih rendah. Nah, ini yang jangan sampai keliru ya konsepnya, teman-teman. pH kan, trayek pH itu kan seperti ini ya. Nah, inilah. 7 itu netral. Semakin ke kiri, pH makin asam. Atau asam makin kuat itu ya. Nah, itu kan. Berarti kan semakin ke kiri kan pH-nya semakin rendah. Semakin rendah dia asamnya semakin kuat. Semakin ke kanan basanya semakin kuat gitu ya. Jadi ini tepat. Yang B, larutan NaCl 0,1 molaritas bersifat asam karena mengandung ion Cl- yang berasal dari asam kuat. Nah, ini kurang tepat, teman-teman. Kita ke konsep hidrolisis ya. NaCl kan berasal dari Na plus dan Cl- kan. Na plus ini kan asalnya dari NaOH. Asam, basa kuat kan ya. Cl- berasal dari HCl, merupakan asam kuat. Basa kuat, asam kuat, dia akan membentuk garam yang sifatnya netral gitu ya. Garam netral. Berarti yang B ini asam, salah ya, dia nggak tepat. Dia sifatnya netral.
Yang C, basa kuat seperti KOH akan terionisasi sempurna. Basa kuat, oke. Terionisasi sempurna, oke. Menghasilkan larutan dengan pH lebih dari 7. Oke ya, basa kan pH lebih dari 7. Ini wilayahnya basa. Oke, nah. Yang D, pH larutan H2SO4 0,1 lebih rendah daripada HCl 0,01. Konsentrasinya sama ya. Karena H2SO4 menghasilkan 2 H+ per molekulnya. Ini juga benar ya. H2SO4 kan hanya ada 2, valensinya 2. HCl valensinya ada 1. Sehingga nanti pH-nya akan lebih rendah. Yang E, pH larutan buffer tergantung pada rasio asam dan basa konjugat, bukan hanya konsentrasi totalnya. Nah, ini benar ya. Maksudnya gimana ya? Yang tadi itu ya, rasio itu perbandingan antara asam dan basa konjugatnya. Yang ini kan, nah perbandingannya ya. Nah, ini perbandingannya. Dia berpengaruh gitu ya, bukan hanya ke konsentrasi total. Selanjutnya kita ke nomor 19. Berdasarkan konsep asam basa, pilihlah setuju dan atau tidak setuju untuk setiap pernyataan berikut. Oke, masih tentang pH ya. Langsung ke pernyataan aja. A, pH 8 merupakan larutan basa lemah. Benar ya. Sedangkan pH 5,5 bersifat asam lemah. Oke, ini benar. Setuju. Pernyataan kedua, kalau asam kuat berapa? Kalau asam kuat itu pH 1, 2 gitu ya. Itu maksudnya ke asam kuat. 3 sampai 6 itu lebih kecenderungannya ke asam lemah. Apalagi ini 5, jadi dia di antara netral gitu ya, di batas-batas netral berarti maksudnya asam lemah. Begitu juga pH 8 kan mendekati 7 ya, berarti dia basa lemah. Yang B, kulit kepala manusia secara alami bersifat sedikit asam. Benar ini teman-teman. Berapa? Ini tadi ya, 5,5 ini pH kulit kepala. Sehingga pH 8 cocok untuk menjaga keseimbangannya. Ini salah teman-teman. Namanya menjaga keseimbangan ya pH-nya nggak jauh-jauh dari 5,5 kan. 5,5 kan asam, 8 ini maksudnya udah basa. Sehingga dia tidak tepat gitu ya. Mestinya ya antara 4, 5 sampai 6 gitulah. Yang C, penggunaan jangka panjang sampo basa gitu ya, dikhawatirkan dapat mengganggu lapisan pelindung asam di kulit kepala. Nah, ini benar teman-teman. Kenapa? Karena kulit kepala kita kan sifatnya sedikit asam nih ya. Dia akan mengeluarkan asam secara alami. Nah, ketika pH-nya tinggi, penggunaan jangka panjang secara terus-menerus, asam yang ada di kulit kepala kita itu akan dinetralkan oleh si basa ini. Jadinya nanti kulit kepala menjadi kering, dan lain sebagainya, ketombe, dan lain sebagainya itu salah satu penyebabnya ketika terlalu sering pakai sampo gitu ya. Sampo yang pH-nya tinggi atau lagi. Itu. Yang D, semakin tinggi pH suatu larutan, maka semakin rendah konsentrasi ion H+ dalam larutan tersebut. Nah, ini jawabannya benar. Gimana penjelasannya? Nah, ini sebenarnya kita ke konsep ini aja dulu, ke rumus pH. pH kan main log H+ ya. Semakin tinggi pH suatu larutan, maka semakin rendah konsentrasi ion H+-nya. Misal kakak punya larutan H+-nya 10 pangkat min 7 sama 10 pangkat min 2 gitu ya. Ketika H+, 10 pangkat min 7, konsentrasi H+-nya ya, maka pH-nya dia punya 7 kan, min log H+ ya. Ketika H+-nya 10 pangkat min 2, maka pH-nya dia punya 2. Sekarang, pH 10 pangkat min 7 sama 10, ulangi, konsentrasi H plus 10 pangkat min 7 sama 10 pangkat min 2 kan lebih tinggi sih 10 pangkat min 2 ya. Min 2 pangkat lebih kecil kan, dia nilainya lebih tinggi.
daripada 10-7. Nah, ketika H plusnya tinggi, pH-nya justru lebih rendah. Ini lebih tinggi gitu ya, berbanding terbalik lah. Secara mudahnya gitu ya. Jadi ketika pH-nya tinggi, maka ion H plusnya akan semakin rendah. Ini benar. Yang E, sampo B8 lebih efektif membersihkan minyak karena minyak bersifat nonpolar dan larut dalam basa. Nah, ini jangan terkecoh, teman. Minyak nonpolar, benar. Namun yang jadi salah dia itu yang ini, teman. Larut dalam basa. Konsepnya, ini udah Kak jelasin di video sebelumnya ya. Jadi, nonpolar akan larut dengan yang sesama nonpolar kan, itu konsepnya. Polar akan larut dengan polar, kalau nonpolar dengan nonpolar. Nah, larutan basa ini nggak semua basa nonpolar. Ada basa yang polar juga. Contoh yang kita tahu di sehari-hari, NaOH, MgOH, ini semuanya polar, teman. Ionik kan dia maksudnya ke kovalen, ya sifatnya dia polar. Sehingga yang E dia tidak tepat, ya tidak setuju. Terakhir nomor 20 ya. Nah, kita ke larutan masih, tapi ke sifat koligatif ini. Teori, teman-teman. Sifat koligatif larutan dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan. Bla 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 bla. Langsung aja kita ke pertanyaannya ya. Pilih semua pernyataan yang benar. Garam ditaburkan di jalan bersalju agar salju menjadi cepat mencair lebih cepat. Benar ya? Ini sering kalian jumpai kan di pertanyaan-pertanyaan tentang penerapan sifat koligatif larutan. Penurunan titik beku. Yang B, penambahan gula pada minuman memperbesar tekanan osmotik larutan. Ini benar, teman-teman. Jadi ketika gula, air lah katakan, kita kasih gula, dia nanti kan konsentrasinya lebih pekat ya. Otomatis tekanan osmotiknya dia juga lebih besar. Yang ketiga, air rebusan dengan garam mendidih. Air rebusan dengan garam, nah, mendidih pada suhu lebih rendah dari 100 derajat Celcius. Benar apa salah? Salah nih, teman-teman. Jadi zat terlarut garam di sini dia akan menaikkan titik didihnya ya. Nah, ini penjelasannya ya. Jadi adanya partikel zat terlarut sehingga jadi larutan ini ya. Dia nanti kurvanya titik didihnya akan naik ke sini, teman-teman. Kalau air kan 100, ini ya 100. Kalau kita tambah garam, otomatis dia akan lebih tinggi, lebih dari 100. Nah, ini lebih rendah, berarti bukan ya. Makanya di sini disampaikan juga. Nah, penerapan dengan garam dapat mempercepat masakan dengan menambahkan garam, gitu ya. Mempercepat masakan dengan menambahkan garam. Garam ini nanti bisa mempercepat masakan. Kenapa? Karena ketika masakan kasih garam, yang semula mungkin isinya air, dia hanya mendidih pada suhu 100 derajat Celcius ya. Ketika ditambah garam, dia bisa mendidih lebih tinggi dari 100. Nah, kalau lebih tinggi, lebih panas, otomatis kan masakan bisa lebih cepat matang gitu ya. Masuknya di siana dia. Yang D, larutan glukosa pekat dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Ini juga benar, teman-teman. Kenapa? Karena ini kaitannya sama tekanan osmotik. Jadi ketika larutan gula pekat gitu ya, itu nanti mikroorganisme akan susah hidup di sana. Kenapa? Karena sel-selnya, sel dalam mikroorganisme akan mengalami plasmolisis istilahnya. Apa itu plasmolisis? Jadi isi sel dalam mikroorganisme kan air ya, isinya cairan lah. Dia lebih cair daripada glukosa yang pekat kan, otomatis nanti air di dalam mikroorganisme selnya itu akan keluar sehingga mikroorganismenya akan mati gitu ya. Nah, ini mengapa penerapannya keasinan,
kita tahu ikan asin itu kan dia dipakein garam kan ya, sama dia bisa lebih awet ya karena garam itu pekat, dia tekanan osmotiknya lebih tinggi sehingga mikroorganisme akan lebih susah hidup. Asinan juga mungkin makanan asin diawetkan di mana gula yang tinggi itu juga akan menghambat mikroorganisme. Jadi dia lebih awet dan lain sebagainya itu ya. Yang penambahan garam ke dalam larutan tidak mempengaruhi titik beku. Ini jelas salah ya. Tadi kan garam tambah larutan ya titik bekunya lebih rendah, titik didihnya lebih tinggi. Ini benar. Yang salah yang C aja ini ya. Sisanya benar. Oh, oh maaf, ini salah belum. Orang udah kita silang di sini ya. Salah. Oke. Bisa dipahami ya. Kalau ada yang bingung ditanyakan aja di kolom komentar. Untuk nomor selanjutnya Kak bahas di video selanjutnya. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.